pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks Indonesia, hukum tata negara berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Adapun ruang lingkup dari hukum tata negara, yaitu yang pertama konstitusi dan undang-undang. Yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam negara. Yang kedua, sistem pemerintahan yang mengatur bentuk pemerintahan presidensial, parlementer, dan lain-lain. Adapun yang ketiga, lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun yang keempat, itu hak dan kewajiban warga negara yang termasuk perlindungan hak asasi manusia. Dan yang kelima, hubungan antar lembaga negara yang menentukan mekanisme checks and balance. Adapun prinsip-prinsip hukum tata negara, yaitu yang pertama, kedaulatan rakyat. Pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Adapun yang kedua, supremasi hukum. Semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Yang keempat, demokrasi. Sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat. Adapun yang kelima, hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Adapun pengertian dari hukum tata negara Islam adalah cabang ilmu hukum yang mengatur struktur pemerintahan, sistem kekuasaan, hubungan antar warga negara dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Konsep ini berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Adapun prinsip-prinsip hukum tata negara Islam yang pertama yaitu tauhid atau kedaulatan Allah. Kekuasaan tertinggi dalam Islam adalah milik Allah, dan pemimpin bertindak sebagai wakil yang menjalankan hukum berdasarkan syariat. Adapun yang kedua, syuro atau musyawarah. Keputusan politik harus dibuat berdasarkan konstitusi dengan masyarakat dan ahli hukum. Yang ketiga, keadilan. Pemerintahan harus menjamin kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi seluruh rakyat. Adapun yang keempat, hisbah atau pengawasan moral dan sosial. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi dan munkar, atau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kelima yaitu maqasid syariah, itu tujuan hukum Islam. Pemerintahan harus melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta rakyat. Adapun sistem pemerintahan dalam hukum tata negara Islam yaitu diantaranya yang pertama, khilafah. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah yang bertanggung jawab atas umat Islam secara keseluruhan. Adapun yang kedua, imamah. Konsep kepemimpinan dalam Islam yang menekankan keadilan dan kepemimpinan berdasarkan ilmu dan ketakwaan. Adapun yang ketiga, wilayah. Pemerintahan daerah yang memiliki otonomi dan dalam menjalankan hukum Islam seperti wilayatul hisbah di Aceh. Adapun argumentasi konstitusional dusturiyah, itu yang pertama, dustur ghairu sabit atau konstitusi fleksibel. Hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, seperti penerapan hukum Islam dalam negara yang demokratis. Adapun yang kedua, dustur sabit atau konstitusi tetap. Prinsip dasar seperti keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan nilai-nilai agama tetap menjadi pedoman utama dalam pemerintahan Islam. Salah satu fenomena terkini yang berkaitan dengan konsep hukum tata negara yaitu khususnya pada al-hukumah di Indonesia adalah kasus pungutan liar dan perundungan dalam program pendidikan dosen spesialis di Universitas Diponegoro. Kasus ini mencerminkan bagaimana sistem pemerintahan dalam hukum berperan dalam mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi pendidikan. Yang menjadi sorotan publik setelah terungkapnya adanya praktik pemerasan terhadap mahasiswa dan perundungan yang berujung tragis. Adapun fakta dari kasus tersebut, yang pertama, pungutan liar. Mahasiswa
dana hasil pungli ini digunakan untuk membayar joki, tugas senior, konsumsi, dan berbagai keperluan yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Total dana pungli yang terkumpul mencapai 2,4 miliar dengan sebagian mengalir ke rekening pribadi staf administrasi dan Kaprodi. Perundungan terhadap mahasiswa, salah satu korban perundungan adalah Dr. Aulia Risma Lestari, peserta PPDS yang mengalami tekanan mental akibat sistem senioritas yang tidak sehat. Aulia dipaksa melayani senior, termasuk menyediakan makanan dan mengalami intimidasi verbal dari senior. Tekanan ini diduga menjadi salah satu penyebab Aulia mengakhiri hidupnya pada tahun 2024. Adapun hambatan dalam penyelidikan yaitu tim Inspektorat Kementerian Kesehatan mengalami hambatan saat menyelidiki kasus ini karena adanya dugaan intervensi dari Kepala Program Studi PPDS yaitu Taufik Eko Nugroho yang kini berstatus terdakwa. Kaprodi diduga mengondisikan mahasiswa agar tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada penyidik. Adapun analisis dengan konsep hukum tata negara dalam kasus ini, pemerintahan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan dengan transparansi dan keadilan. Kasus pungli dan perundungan di PPDS Undip menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum dan institusi pendidikan yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks Boiru Sabit atau konstitusi fleksibel, kebijakan pendidikan dan pengawasan terhadap institusi akademik terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman. Sementara itu, Dustur Sabit atau konstitusi tetap mengacu pada prinsip dasar yang tidak berubah seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak mahasiswa. Adapun analisis konsep hukum tata negara Islam dalam kasus ini menekankan keadilan, keseimbangan, dan musyawarah dan kemaslahatan umat. Pemerintahan dalam Islam harus memastikan bahwa sistem penyelidikan berjalan dengan integritas dan kejujuran, serta tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks Dustur Boiru Sabit, sistem pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal pengawasan terhadap institusi akademik. Sementara itu, dalam Dustur Sabit, prinsip dasar seperti keadilan, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan supremasi hukum tetap menjadi pedoman utama dalam pemerintahan Islam. Dari kasus pungli di PPDS Undip menunjukkan bagaimana hukum tata negara dan hukum tata negara Islam berperan